Izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini bersama komunitas belajar sekolah SD Negeri Sasaran, saya akan memaparkan rencana tindak lanjut berkaitan dengan penugasan pada program pengembangan kompetensi guru PJOK pada tahun 2024. Namun sebelum kita mulai, akan kita buka dengan doa. Saya mohon kesediaan dari Ibu Angelina Watun untuk bersedia memimpin doa kita bersama. Saat ini kita akan berdoa, dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat cinta kasih-Mu, kami keluarga besar SD Negeri Sasaran, khususnya guru-guru, boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pagi sampai siang ini, dan boleh Engkau berikan lagi kesempatan untuk berkumpul, mengadakan komunitas belajar, dan di dalamnya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kegiatan komunitas belajar ini, di mana ada materi rencana tindak lanjut dari teman guru kami, yaitu Bapak Guru Heri Nur Mujahid, agar kiranya kegiatan kami di siang hari ini boleh berjalan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat kami guru-guru, kepala sekolah, bahkan pemateri, agar kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Ampun akan kesalahan dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Angel sudah bersedia memimpin doa kita bersama. Jadi, izinkan saya untuk memaparkan rencana tindak lanjut saya. Izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Program PKG PJOK ini bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogi, khususnya guru PJOK. Di dalamnya, pelatihan program ini berlangsung selama 3 bulan sesuai rencana dengan metode tatap maya dan tatap muka selama 7 hari yang sudah dilaksanakan. Nah, rencana tindak lanjut ini merupakan penugasan menuju akhir program ini selesai. Setelah ini diharapkan kami peserta PKG PJOK, di mana Sulawesi Utara berjumlah 15 orang. Tapi satu mengundurkan diri, jadi tinggal 14 orang. Program PKG PJOK ini sesuai dengan tujuan tadi, meningkatkan kompetensi pedagogi guru PJOK untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di dalam rencana tindak lanjut ini diharapkan kami guru-guru PJOK yang merupakan peserta PKG ini membuat atau merencanakan sebuah program berbasis proyek untuk dilaksanakan bersama komunitas belajar sekolah, yang pada intinya pada modul 3 ini, modul untuk menggerakkan komunitas belajar sekolah. Nah, beruntungnya saya di sekolah ini komunitas belajar sekolah sudah ada, sudah berjalan. Beda lagi dengan rekan-rekan yang belum ada komunitas, itu PR-nya jauh lebih dari saya. Nah, dalam komunitas belajar ini diharapkan ada kolaborasi. Memang program ini induknya saya buat arahnya kepada pembelajaran PJOK, tetapi kegiatan di dalamnya harus melibatkan kolaborasi di dalam komunitas belajar sekolah itu sendiri. Sebelum ini juga saya sampaikan, kita sudah diajarkan dalam merancang pembelajaran integrasi, di mana pembelajaran integrasi ini melibatkan lebih dari satu mapel. Misal PJOK dengan seni, PJOK dengan IPA, dan lain-lainnya, sesuai dengan kebutuhan materi tersebut. Nah, di dalam rencana tindak lanjut ini, saya merencanakan sebuah program, yaitu Nostalgia Bersama, Bersatu Lawan Bullying.
Nostalgia, dari kata-kata nostalgia itu artinya yang sudah lalu-lalu. Nah, saya angkatnya adalah permainan tradisional. Latar belakang dari program ini merupakan beberapa waktu terakhir permainan tradisional ini semakin ditinggalkan oleh anak-anak. Beberapa faktor itu, salah satunya adalah gadget, di mana media sosial dan juga games menjadi yang lebih menarik bagi mereka, sehingga pembicaraan mereka di waktu istirahat, di waktu selesai pembelajaran, pembicaranya arahnya ke sana. Kalau tidak media sosial, yaitu ke game digital. Kemudian latar belakang yang kedua, perilaku bullying di sekolah masih ditemukan meskipun dengan skala yang sangat kecil. Tetapi harapannya bullying benar-benar tidak ada di sekolah. Karena sudah tahu bullying atau perundungan ini akibatnya baik bagi yang menerima bullying ataupun yang melakukan bullying, dan juga kita sebagai pihak sekolah tidak ada baiknya, justru mengarah ke negatif. Baik, tujuan program ini yang pertama mengembangkan keterampilan berat, sosial, emosional, dan fisik siswa melalui aktivitas permainan tradisional. Yang kedua, mempromosikan aktivitas gerak dalam peningkatan kebugaran jasmani siswa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya bullying dan mendorong tindakan nyata untuk mencegahnya. Jadi, yang sudah saya sampaikan di awal, program ini berbasis proyek. Beda dengan membuat proyek. Izin saya tampilkan perbedaan. Ini perbedaan membuat proyek dan juga pembelajaran atau program berbasis proyek. Dilihat dari fokus, kalau membuat proyek itu hasilnya itu apa sudah kita tentukan. Tetapi kalau berbasis proyek, prosesnya dalam melakukan itu. Kemudian di sini yang saya garis bawahi yaitu peran guru. Dominannya memberikan instruksi. Dalam sebuah buat kerajinan, guru instruksi, selalu instruksi yang dilakukan. Tetapi kalau dalam berbasis proyek itu menjadi fasilitator dan juga pembimbing. Nah, di bagian ini evaluasi. Kalau membuat proyek, produknya yang kita nilai. Tetapi kalau dalam pembelajaran berbasis proyek itu secara holistik, secara keseluruhan, proses, produk, dan juga diharapkan berpikir tingkat tinggi. Oke, kita kembali ke slide dari program tadi, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya, program ini mampu mewujudkan peningkatan keterampilan motorik dan kebugaran siswa, dan juga meningkatnya kesadaran siswa tentang bullying dan dampaknya. Langkah-langkahnya, yang pertama persiapan, nanti ada tahap peluncuran program yaitu sosialisasi, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan ini karena ini berbasis proyek, maka pelaksanaan ini, proyek ini saya titik beratkan pada investigasi. Mengapa investigasi? Jadi proses berpikir anak dalam melaksanakan proyek itu saya tekankan, mengapa minat anak dengan mainan tradisional ini berkurang. Mereka akan mencari tahu sendiri. Kemudian kegiatannya kampanye bullying. Di akhir program akan ada festivity namanya, atau selebrasi bersama. Dengan esensi, pada kampanye nanti akan diadakan rencananya sebuah kampanye anti bullying atau stop bullying. Jadi anak-anak semua yang terlibat nanti tanda tangan dalam suatu baliho kosong, akan kita kampanyekan stop bullying. Kemudian selanjutnya evaluasi proses di setiap kegiatan, kemudian evaluasi akhir, penilaian, dan juga refleksi. Bagaimana dengan hasil yang diharapkan? Siswa senang beraktivitas fisik, kemudian meningkatnya kebugaran siswa, lalu terciptanya lingkungan sekolah yang inklusif dan bebas kekerasan.
Nah, selanjutnya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini termasuk dalam co-kurikuler, artinya dalam kegiatan pengembangan. Kegiatan ini menggunakan model pendidikan kebugaran. Model ini adalah model pembelajaran PJOK, kemudian berbasis proyek seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian murid yang terlibat rencananya di tahap awal ini adalah fase C, 5 dan 6, kelas 5 dan kelas 6. Kemudian pengaturan program. Kegiatan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan atau 1 kali dalam 1 minggu, tempat di lingkungan sekolah. Mitra yang terlibat tentu komunitas belajar sekolah, Tumbuh Tau SD Negeri Sasaran. Kepala sekolah sebagai pembina, pengarah dan evaluator. Guru kelas. Nah, guru kelas ini untuk sementara program ini dirancang untuk kelas 5 dan 6. Jadi guru kelas yang terlibat dalam program ini nantinya adalah guru kelas 5 dan 6. Kemudian guru mapel, ada guru mapel PJOK tentunya, bahasa Inggris dan juga agama sebagai perencanaan dan fasilitator juga. Timeline rencananya awal semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Mohon maaf, saya lupa menyampaikan disclaimer. Jadi program ini tidak serta-merta saya merencanakan harus dilakukan di sekolah. Nanti juga berkaitan dengan kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah. Apakah program ini dimungkinkan dilaksanakan di sekolah atau perlu ada evaluasi? Jadi saya presentasi di sini tidak ini yang harus dilaporkan. Tapi kalau ada masukan dari Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan apakah ini layak ataukah ini kurang begitu diperlukan, boleh diberi masukan nantinya. Baik, saya lanjut. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah ini berkaitan dengan aset. Aset yang kita punya, kepala sekolah. Pertama, ini merupakan aset modal manusia. Kepala sekolah tentu kompeten karena pelaksana sekolah penggerak. Kemudian guru kompeten, profesional dan juga ada guru penggerak. Kemudian fisik. Kita mempunyai lapangan 2 yang bisa digunakan, depan dan di tengah. Lalu wifi dan juga Chromebook jika diperlukan dalam kegiatan presentasi siswa di akhir kegiatan. Kemudian siswa yang terlibat 5 dan 6 berjumlah kalau tidak salah 25, 15 dan 10. Oh 11, 26 berarti. Kemudian lingkungan sekitar sekolah kita tidak padat lalu lintas. Jika dimungkinkan ada kegiatan di luar lingkungan sekolah, dekat dengan lapangan tembak, baik stadion maupun lapangan Mamuni. Itu bagian dari aset yang bisa dimungkinkan kita gunakan. Kemudian dari program ini ada rencana evaluasi yang akan saya rancang, yaitu evaluasi proses. Dilakukan setiap pertemuan sesuai rencana tadi satu kali dalam 1 minggu. Lalu evaluasi hasil dilakukan di akhir kegiatan. Metodenya dengan observasi guru, dengan melibatkan siswa dengan cara ada portofolio yang akan siswa buat berupa bisa foto atau video dalam kegiatan, dan juga kuesioner yang akan dirancang. Baik, dari program itu kemungkinan tantangan yang pertama, cuaca berkaitan dengan aktivitas luar ruangan. Kemudian melibatkan siswa yang pasif. Lalu mengukur efektivitas program. Nah, dari tantangan itu rencana solusi yang bisa saya sampaikan, adaptasi kegiatan dengan jadwal yang fleksibel. Jika memang cuaca hujan, berarti kegiatan kita alihkan untuk kegiatan di dalam ruangan. Kemudian pendekatan untuk melibatkan siswa yang pasif tadi, dilakukan pendekatan individu dan juga pemberian peran bagi siswa tersebut. Lalu evaluasi secara berkala. Satu lagi tantangan yang lupa saya tambahkan, yaitu alokasi waktu.
Kalau alokasi waktu ini, karena ini kokurikuler, jadi kegiatannya tetap di dalam pembelajaran, tapi tidak boleh di luar pembelajaran, di luar jam sekolah. Jadi alokasi waktu itu, kalau rencana solusinya ya akan diskusi lanjutan setelah ini, jika dimungkinkan program ini berjalan. Nah, ini yang kita tunggu sama-sama. Terima kasih. Jadi, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, rencana program ini merupakan rencana tindak lanjut di akhir penugasan saya. Nanti di komunitas, tentu komunitas ini akan rutin, secara rutin dan berkala akan berjalan terus. Jika memang program ini layak dan berdampak baik untuk siswa, kita akan laksanakan sesuai timeline yang sudah saya rencanakan. Atau ada diskusi atau masukan lain dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru dan Ibu Guru yang hadir saat ini, tentu sangat saya harapkan. Nah, untuk selanjutnya, jika ada masukan ataupun saran dan juga pertanyaan, boleh dan sangat diharapkan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberi masukan ataupun saran ataupun kritikan. Angkat tangan atau diundi? Harus ada. Oke, silakan Bu Angel. Terima kasih untuk kesempatan. Yang saya mau tanyakan yang bagian slide yang kerjasama dengan guru kelas 5, kelas 6. Ya, silakan. Jadi kan ini untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk kegiatan ini kokurikuler. Jadi untuk guru kelas perannya adalah perencanaan dan fasilitator. Jadi ini guru kelas akan bersama-sama dengan guru PJOK saat kegiatan ini atau bagaimana? Hanya dalam perencanaan saja sebelum pembelajaran atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dalam mitra komunitas belajar ini bersama-sama saat kegiatan. Karena ini ada peran fasilitator. Jadi dalam kaitannya dengan bullying, kan kegiatannya ada, kalau guru PJOK berkaitan dengan aktivitas fisik, pembagian perannya. Kemudian kepala sekolah sesuai pembina, pengarah, dan evaluator. Kemudian bagian perencanaan ini nanti kita bersama yang menyusun. Kemudian pelaksanaannya kita bersama-sama dalam satu kegiatan. Contohnya guru agama akan memberikan materi atau mempresentasikan materi tentang bullying di dalam satu ruangan. Kan 26 orang, perkiraan saya muat di ruangan situ. Kalau kegiatannya pada saat itu adalah jadwalnya materi bullying. Kalau kegiatannya aktivitas lapangan atau aktivitas kebugaran, kita akan di luar ruangan, menyesuaikan dengan rencana yang akan kita buat selanjutnya. Oke, ada lagi? Ada masukan atau tanggapan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah? Iya, terima kasih untuk kesempatan melihat pemaparan mengenai tindak lanjut dari Bapak Heri sehubungan dengan untuk PKG PJOK yang akan dijalani selama 3 bulan. Ini berapa lama kan? Nanti selesai 14 September. Oh, 2 bulan setengah berarti kan? Sudah 3 minggu lagi. Dan dihubungkan dengan kemarin hari memang kami di komunitas belajar kami membahas tentang salah satunya mengenai apa yang akan menjadi materi dalam kunjungan lapangan untuk sekolah penggerak, lebih khusus dari fasilitator baru
yang nantinya di awal September akan kunjungan lapangan di SD Negeri Sasaran. Dihubungkan dengan materi ini juga sama dengan materi yang kami ambil kemarin. Kami mengambil materi yaitu disiplin positif. Jadi kalau bicara tentang bullying, di dalamnya juga menyangkut tentang disiplin positif. Jadi sudah sinkron dengan apa yang akan menjadi poin dalam kunjungan lapangan nanti, dan lebih khusus juga ini bagi kelas 5 dan kelas 6 karena merupakan pokok bagi untuk yang fase C, dan ini berarti selama kurang lebih waktu yang sudah nantinya akan dijalani sampai berakhir untuk tindak lanjut ini. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan lebih khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan bullying tentunya. Jadi mohon untuk kelas 5 dan kelas 6 balik kelas juga siswa supaya menunjang juga kegiatan ini, karena memang sama juga dengan kegiatan yang akan menjadi materi dalam kunjungan lapangan nanti. Dan saling berkoordinasilah dengan baik wali kelas 5 dan wali kelas 6, juga guru mata pelajaran, juga yang fase A dan fase B. Jadi kan juga nanti di komunitas belajar juga orang sharing bersama-sama, di samping walaupun ini DP orientasi atau objeknya memang khusus untuk kelas 5-6, tetapi juga bukan berarti kelas 1 sampai kelas 4 melepas dari itu, karena namanya kita ada kolaborasi. Ya, jadi kelas 1 sampai kelas 6 juga turut di dalamnya. Ya, saya rasa ini untuk sekedar untuk menginformasikan tidak lanjut ini, karena ini merupakan satu hal yang baik sehubungan dengan juga orang melaksanakan sekolah penggerak, karena untuk dalam waktu dekat ini juga untuk lokakarya, kalau tidak salah lokakarya untuk tahun berjalan ini kita diawali juga dengan materi tentang disiplin positif. Jadi saya rasa memang disiplin positif kalau cuma 1 semester mungkin DP peningkatan belum mungkin 3 tahun lah baru memang betul-betul anak-anak sudah lebih sedikit mungkin yang yang menampakkan bullying tersebut. Ya, demikian untuk sekedar mengingatkan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk tanggapan dan masukannya. Bapak Ibu Guru sekalian, selanjutnya saya mohon kesediaannya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru untuk mengisi daftar hadir, dan juga saya mohon minta tolong satu lagi untuk mengisikan deposit ini, baik itu saran, masukan ataupun apapun bentuknya berkaitan dengan presentasi yang saya berikan hari ini. Boleh masukan, boleh saran, boleh juga apapun lah pokoknya. Minta tolong. Singkat-singkat saja tidak apa-apa, Bapak ya Ibu Guru. Masukan, saran, dan juga tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru
Jika sudah selesai menuliskannya, boleh minta bantuan untuk ditempelkan di tempat yang tersedia. Bapak Ibu guru yang sudah selesai boleh langsung menempelkannya di depan. Oke, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya hari ini, sudah memberikan apresiasi untuk presentasi saya. Jadi untuk kegiatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dalam komunitas ini. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.